Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Arbi Tuning. Dan di video kali ini aku akan belajar sebuah database atau belajar sebuah SQL atau MySQL. Kita akan belajar dasar-dasar SQL ya, atau MySQL. Dan disclaimer-nya buat video kali ini adalah video buat pemula. Dan jujur sendiri aku itu pemula, masih pemula dan belum terlalu pro masalah MySQL ini. Ya, ini hitung-hitung buat tutorial buat teman-teman aku, membantu teman-teman aku dalam mengerjakan tugas praktikum di mata kuliah basis data kali ini. Oke, jadi yang pertama pastikan dulu teman-teman udah punya SAM control panel seperti ini dan sudah diaktifkan ya, ini ya. Jadi ini start kayak gitu. Kalau teman-teman belum punya SAM-nya ini, silahkan lihat dulu video di link deskripsi di bawah karena sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang install SAM-nya ini. Oke, langsung aja. Kita butuh sebuah command prompt karena di tutorial kali ini kita akan develop atau bikin ngotak-ngatik database itu pakai shell query ya, pakai query, bukan dari PHP MyAdmin-nya sendiri, bukan dari sini. Kalau di sini kan kita bisa gampang ya. Mungkin kita langsung bisa bikin database, bisa bikin tabel dan lain sebagainya. Untuk tutorial kali ini kita akan pakai query. Oke, langsung kita buka aja di sini yang gampang banget ya. Kita bisa pakai CMD. Terus kita buka di sini di cell, tekan aja cell. Nah, secara otomatis dia akan menuju di directory SAM di sini. Jadi di sini ada folder SAM. Kita besarin dulu. Di sini secara otomatis ada di folder SAM ya. Oke. Terus teman-teman langsung aja menuju di SAM MySQL kemudian bin. Jadi caranya CD, kita menuju ke folder MySQL, terus di dalam MySQL kita menuju ke folder bin. Oke, nah, kebalik ya, SQL. Oke, nah kalau udah, ini akan menuju ke SAM MySQL bin. Kita masuk dulu ke root MySQL, kemudian strip u username root, username-nya root, strip password, kemudian enter. Habis itu kita tekan oke, karena passwordnya adalah 0 atau kosong ya. Nah, kita di sini bisa bikin user baru. Caranya dengan create user, terus nama usernya mungkin admin, add, karena kita di localhost jadi localhost. Nah, kemudian kita bisa kasih password dengan identifikasi by dengan passwordnya kecilin dulu, passwordnya ada admin aja. Kalau udah, kasih semikolon atau titik koma, enter. Nah, kita udah berhasil nih, kita udah berhasil bikin user baru. Sekarang kita akan ubah permission dari user admin ini untuk bisa mengakses semua database ya. Jadi caranya grant all on. Nah, ini on, ini permissionnya, semua permission. Kemudian tuh siapa username-nya adalah admin, add localhost. Oke, enter. Nah, kita udah berhasil ya. Jadi ini nanti akan setara dengan root, jadi kita bisa mengakses semua database. Oke, sekarang kita keluar dulu dari root ya. Kita keluar caranya kayak gini, key atau quit, enter. Nah, di sini kita udah keluar nih. Kemudian saya akan masuk ke dalam admin tadi. Jadi MySQL, terus usernya admin dan strip password. Oke, enter. Kita masukkan passwordnya admin, enter. Nah, kita berhasil masuk sebagai admin. Kemudian untuk menampilkan database kita cukup dengan show database, S-nya, ada S-nya ya, jangan lupa ada S-nya. Kemudian titik koma atau semikolon, enter. Nah, ini adalah database sesuai dengan yang ada di PHP MyAdmin yang ini, PHP MyAdmin. Jadi sama seperti yang ada di sini ya. Kemudian gimana cara kita untuk bikin database baru nih? Berarti create database, baru nama databasenya, mungkin kalau nggak apa ya, mahasiswa gitu. Kemudian kita pilih titik koma.
tambahkan titik koma, enter. Oke, jadi database-nya udah kebuat. Sekarang kita tampilin lagi database, maka akan ada di sini database mahasiswa. Terus untuk memilih database kita cukup dengan use gitu ya, use, terus nama database-nya adalah mahasiswa. Oke, gitu ya, enter. Nah, terus kita udah masuk di dalam database mahasiswa. Jadi teman-teman lihat, kalau sebelumnya di sini ini adalah none, artinya ini tidak terpilih. Setelah kita memilih mahasiswa atau database mahasiswa, dia akan di sini sebagai database mahasiswa. Ini adalah nama dari database itu sendiri. Nah, terus kita akan menampilkan tabel nih. So tables atau pakai S ya. Nah, di sini kosong. Karena apa? Karena kita belum bikin tabel sama sekali. Terus kita akan bikin tabel yaitu create table tanpa S. Kemudian nama tabelnya apa? Mungkin MHS ya. MHS. Kemudian di sini kita akan bikin atribut atau bikin field-nya. Kalau dalam bahasa CDM itu adalah atribut, tapi kalau bahasa database-nya adalah field atau kolom ya, atau baris-baris gitu. ID tipe datanya integer. Kemudian aku mau bikin auto increment. Kemudian koma udah. Terus tambahin lagi nama ini tipe datanya varchar. Ukurannya 100 ya. Terus koma, tambah lagi mungkin IPK ya. IPK tipe datanya float. Ukurannya 100 juga. Nggak usah kasih ukuran. Kemudian koma, terus email. Aduh, panjang banget nih. Nah, gini aja lah. Email tipe datanya varchar. Ukurannya 100 juga. Kemudian koma. Nah, di sini menetapkan primary key. Primary key-nya pada siapa? Pada ID ya. Pada ID kita kasih tutup kurung 2 kali, kemudian semikolon. Nah, jadi kayak gini. Kemudian tekan enter. Oke. Jadi ini sudah berhasil diinputkan. Maka kalau kita show tabel lagi, di sini ada satu tabel yaitu yang telah berhasil kita bikin tadi. Kemudian kita akan mengakses tabel ini ya, yaitu dengan describe. Nama tabelnya adalah MHS titik koma. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, mungkin ini ada nama, IPK, email. Oh, kayaknya kurang jurusan gitu ya. Oke, kita tambahin alter terus table. Kemudian kita kasih nama tabelnya. Nama tabelnya adalah MHS ya. Terus kita kasih add, tambahkan apa nih? Tambahkan nama fieldnya atau nama entity-nya, nama atributnya yaitu jurusan. Terus tipe datanya varchar juga nih, varchar 100. Udah, kayak gitu. Kemudian enter. Sip, udah ya. Ini udah ditambahkan, duplikatnya 0, record 0. Kemudian kita lihat lagi. Nah, maka di sini ada jurusan ya. Di sini urutannya nama, IPK, email, dan jurusan. Kemudian kita akan menambahkan data dari ini ya. Sebelum kita input data ini, kita akan belajar gimana caranya menghapus database sama menghapus tabel atau field ya. Jadi kita show dulu, show database. Gitu. Jadi mungkin yang akan kita hapus adalah database test ini ya. Jadi drop database, kemudian nama databasenya adalah test gitu, kemudian titik koma, enter. Oke, coba sekarang kita show lagi database, maka tes akan terhapus. Kemudian gimana caranya kita untuk menghapus tabel? Oke, kita akan masuk dulu ke di sini use mahasiswa. Nah, kemudian kita akan menambahkan tabel ya. Ini kita tampilin dulu. Ini masih satu ya. Ini masih ada satu tabel. Kemudian kita akan tambahkan tabel dulu yang untuk dihapus. Create table. Nama tabelnya adalah produk mungkin.
produk, di mana produk ini punya namanya varchar, yaitu 100. Udah gitu aja, udah sederhana aja, yang penting jadi. Kita hanya kasih satu kolom, satu field. Kalau udah, kita akan show tables. Nah, di sini akan muncul dua tabel ya. Sekarang aku akan menghapusnya lagi, yaitu drop table, terus nama tabelnya. Ini tanpa S ya, produk. Oke. Jadi kita show tabel lagi, maka akan satu lagi ya. Oke, sekarang kita describe MHS lagi seperti yang tadi. Di sini sudah ada 5 kolom ya, atau 5 field. Ada ID, nama, IPK, email, dan jurusan. Kemudian aku akan menambahkan data di sini, yaitu caranya insert into. Nah, into apa nih? Into nama dari tabelnya, yaitu MHS. Nah, gitu ya. Kemudian kita buka kurung. Di sini urutannya adalah nama, IPK, email, dan jurusan. Nama, IPK, email, dan jurusan. Tutup kurung. Kemudian kita kasih values-nya, yaitu values. Kita kasih buka kurung lagi. Ini adalah values-nya. Jadi ini urutan ya. Mungkin namanya siapa? Mungkin namanya Arbi. Karena ini varchar, kita harus kasih tanda petik 1, Arbi. Gitu ya. Kita pisahkan dengan koma. Spasi, IPK. IPK tadi tipe datanya apa? Float. Float kita kasih angka. Mungkin IPK-nya 3,55. Kita koma. Dan spasi, email. Emailnya adalah varchar, berarti kita kasih tanda petik arbi@gmail.com. Kita kasih kemudian koma lagi. Jurusannya teknik komputer, kita kecilin. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita tutup kurung dan kasih titik koma seperti ini ya. Kita enter. Oke, satu udah. Oke, ini udah tertambah satu baris atau satu field. Untuk ngeceknya kita select, kita kasih bintang untuk menampilkan semuanya. From MHS. MHS adalah nama tabelnya. Oke, maka di sini akan ada satu. Jadi ID tadi adalah auto increment, dia dimulai dari 1. Ini merupakan primary key. Jadi nggak boleh sama. Terus namanya Arbi, IPK sekian dan sekian. Kita juga bisa menambahkannya lagi. Mungkin ini teknik industri ya. Industri. Terus IPK emailnya Bambang. Oh, Agung, IPK-nya 3,88, namanya Agung. Oke, enter. Oh, aku akan menambahkannya lagi mungkin sastra. Sastra di sini Dava, IPK-nya 3,88, 3,65. Dava. Oke. Kita tambahkan lagi. Di sini jurusannya mungkin teater. Oke, namanya Martin. IPK-nya 3,44. Martin. Oke. Sekarang kita tampilkan lagi. Oh, ini ya. Nah, di sini sudah ada 4 orang ya di sini. Udah ada 4 orang gitu. Kemudian gimana kalau kita mau menampilkan tertentu gitu? Mungkin IPK-nya hanya di atas 3,55 doang nih, atau mungkin hanya jurusan tertentu gitu. Oke, kita akan select lagi. Selectnya itu apa gitu? Yang akan kita tampilkan apa? Kalau kita kasih bintang, jadi dia akan tampil semuanya. Baik ID, nama, IPK, email, jurusan, semuanya akan tampil. Tapi di sini aku akan menampilkan hanya nama sama IPK. Oh, sama ini ID ya. ID, nama, IPK. Kemudian kita tampilkan ini from dari, kita ambil datanya dari mana? Dari tabel MHS. Nah,
Kemudian di sini kita akan kondisinya ya, where. Kita akan tampilkan dari ambil data dari mahasiswa di mana IPK-nya itu di atas mungkin 3,55 doang gitu. Kemudian kita kasih titik koma, enter. Sip. Nah, di sini ternyata yang di atas 3,55 adalah Agung dan Dava. Oke, di sini kita pakai yang lebih besar dari 3,55 ya. Jadi yang tadi RB itu nggak termasuk. Di sini yang RB ini nggak termasuk ya. Aku nggak termasuk. Kemudian kita akan tampilkan lagi mungkin dari rentan gitu ya. IPK mungkin dari ini ke sekian gitu. Kita akan tampilkan sama, mungkin nama, terus koma, IPK. Kemudian kita ambil dari mana? From MHS, where, di mana IPK-nya itu antara 3, mungkin 3,50 dan atau sampai 3,9 gitu. Terus titik koma. Jadi di sini akan menampilkan nama dan IPK dari tabel mahasiswa di mana IPK-nya itu antara 3,5 sampai 3,9. Kita tekan enter. Oke. Maka yang akan tampil adalah Arbi, Agung, dan Dava. Maaf ya, matiin ya, nggak tampil. Bisa juga nih, oke. Bisa juga nih kalau kita mau nampilin hanya jurusan komputer aja ya. Jadi select kayak tadi, nama, koma, IPK. Oh, sekarang nama jurusan aja. Jurusan kita ambil dari mahasiswa, di mana where, di mana jurusan. Oke, di mana jurusan, like, kita kasih teknik, terus kita kasih persen, terus kita kasih titik koma 1, kita titik 2. Oke, enter. Nah, di sini maka akan muncul yang teknik doang nih, gitu ya, gitu kan. Jadi di sini di mana jurusannya itu terdapat tulisan teknik gitu. Kemudian di sini yang persen ini adalah kata yang ada di depannya. Kata yang ada di depannya ya terserah mau apapun, yang penting di kata yang pertama ini adalah teknik gitu. Terus kalau mau menampilkan jurusan non teknik gimana? Kita tinggal sama kayak tadi, kemudian kita geser ke sini. Nah, like-nya ini jadi not like, oke ya. Kemudian kita tekan enter. Sip. Ini selain dari teknik, maka dia akan muncul sastra dan teater. Kemudian gimana cara kita untuk update nih, untuk mengupdate sebuah data ya. Mungkin ini akan saya update semuanya mungkin. Nah, caranya kita akan update. Kita akan update tabel MHS gitu. Dimana kita menyeting IPK-nya, karena mungkin saya kasihan nih dengan Latin karena IPK-nya terlalu kecil ya. Saya akan memperbesar IPK-nya menjadi 3,95 gitu. Dimana siapa yang akan kita ganti? Dimana yang akan kita ganti adalah yang memiliki nama Matin gitu. Oke, terus enter. Oke, terganti. Sekarang coba kita tampilkan select from MHS. Nah, maka Matin akan IPK-nya menjadi 3,95 ya. Kita juga bisa edit mungkin kayak gini. IPK-nya berapa sih? Mungkin IPK-nya 3,66. Di mana ID-nya adalah 1. Enter. Oke. Terus kita balik lagi. Yang ID-nya 1, yang tadinya berapa tadi? 3,55 menjadi 3,66 gitu. Terus kita juga bisa edit banyak ya. Mungkin di sini kita set IPK-nya berapa sih? IPK-nya 3,95 mungkin ya. Terus apalagi namanya menjadi siapa? Oci. Oke, Oci. Terus koma. Terus IPK karena udah. Terus kita jurusannya nggak usah diganti jurusannya. Emailnya diganti. Email sama dengan oci@gmail.com.
Oke, dimana namanya Martin. Jadi yang akan kita ganti adalah Martin ya. Enter. Oke, sekarang kita tampilkan lagi. Nah, jadi yang tadi namanya Martin sekarang menjadi Oji dengan kayak gini ya. Gitu. Terus kalau kita mau delete ini ya, mau delete field atau apa? Row atau baris. Kita cukup delete aja. Delete. Kita akan menghapus ini dari MHS gitu. Dimana siapa yang akan kita hapus? Dimana yang ID-nya adalah 2. Enter. Oke, jadi yang ID-nya 2 sekarang kehapus. Kita tampilkan lagi. Oke, nah. Jadi ini kan primary key ya. Primary key walaupun yang 2 ini udah kehapus, ya 2 kehapus. Yang 3 ini tidak akan berubah jadi 2, atau yang 4 ini tidak akan berubah jadi 3, karena ini primary key akan selamanya dimiliki oleh ini. Si Oji ini ya ID-nya bakal tetap 4 karena ini primary key, dia unik. Oke teman-teman, mungkin gitu aja tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Ya oke, mungkin banyak kekurangannya, saya mohon maaf ya, dimaklumi lah gitu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, bye bye and thank you for watching this video.